Semoga yang beliau sampaikan dapat menambah ilmu dan wawasan kita serta dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Kepada Ustadz, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala jami'i ta'illah alladhi yamadda al-insan bilisanin yatarjamu bihi amma hawahu qalbuhu wa aqalah wa yakshifu anhu sitrahu alladhi asdalah wa adraka bil haqqi maghulah wa aujaba ala ibadil hajja wal umrata was salah. Wassalatu wassalamu ala hamilin millah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Al-mukarram wal muhtaram yang saya hormati para sesepuh, para tokoh-tokoh masyarakat, khususnya terhormat Bapak Dewan kita, Ketua Dewan Masjid Indonesia Pontianak Barat sekaligus anggota Dewan Pontianak, Kota Pontianak, yaitu Pak Haji Dr. Firdaus Sarhim. Juga yang terhormat Ketua Masjid Nurul Amin atau yang wakilnya yaitu Pak Yudi beserta jajarannya, Bapak-bapak haji, Ibu Hajah, Ketua RT, Ketua RW, para jamaah, para hadirin undangan, Bapak Ibu, adik-adik yang semoga kita hadir di sini selalu mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Juga tidak kalah pentingnya Allah telah memberikan umur yang panjang hingga alhamdulillah sampai pada malam hari ini kita masih bisa hidup di Pontianak ini dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah selalu panjangkan umur kita semua untuk digunakan beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pertama kali ini saya bisa berceramah di Masjid Nurul Amin ini, masjid binaan Pak Haji Dr. Firdaus Sarhim, yang mana saya dulu di Bapak Firdaus ini sama-sama satu partai dulu Pak ya, sama-sama di Nasdem ya. Mas saya sekarang ikut-ikut politik lagi. Ya, ayah saya juga tahun 90-an anggota dewan. Ya, 2 periode dulu, tahun 80, tahun 90. Alhamdulillah kita sekarang berpindah dari tahun baru Hijriah 1444, sekarang kita berpindah ke tahun baru Hijriah 1445. Tahun baru Hijriah ini juga disebut tahun baru Islam. Artinya orang Islam itu punya tahun baru, yaitu ini sekarang. Tahun baru Masehi Pak Ustadz, itu tahun baru siapa? Bukan tahun baru orang Islam. Cuma mohon maaf Bapak Ibu, yang banyak ngerayakan, yang turun konvoi ke jalan, yang tada tidur ngembun sambil bakar jagung orang, itu tahun baru Islam apa tahun baru Masehi? Tahun baru Masehi. Yang ngerayakan mayoritas orang apa? Islam. Makanya ini pentingnya pendidikan agama, biar kita tahu, kita bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang betul, mana yang salah. Makanya di masjid, ini kan masjid masih baru. Kedepannya kalau bisa kayak Darul Mutakin, saya biasa Pak ngisi di Darul Mutakin. Ya, kalau bisa kedepannya nih masjid ini kalaupun tidak tiap malam, seminggu sekali ke. Ya, minggu pertama kajian fikih, minggu kedua kajian tauhid, minggu ketiga kajian tafsir, minggu keempat kajian hadis. Ada terus agar kita tahu. Sekarang ini banyak orang Islam, mohon maaf, banyak orang Islam nih Pak sekarang ikut-ikutan ya. Dia beragama Islam, menjalankan agama bukan karena tahu agama, bukan ikut-ikutan. Contoh, saya pernah sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu, pada waktu itu hari Jumat, saya dapat jadwal khutbah di Masjid Miftahul Jannah Tanjung Ilir. Saya turun dari rumah jam 11 pakai motor, nyampe di Tanjung Pura, ini hari Jumat Pak. Nyampe di Tanjung Pura jalan macet panjang. Saya dalam hati saya, tumben Jumat macet, biasa Jumat kan tidak macet. Ini ngapa ada macet? Pelan-pelan saya pakai motor. Rupanya penyebab macet ada 5 ekor naga berbaris di jalan Tanjung Pura.
Saya lihat muka-muka orang, muka-muka yang mekol naga tuh Pak, astagfirullah, hampir separuh yang mekol naga orang kita, orang Islam. Hari Jumat, saya tanya Pak, Bapak Islam? Iya Pak Haji, saya Islam. Ya Allah, dalam hati saya, hari Jumat bukan ke masjid, mekol naga. Alasannya apa? Pak Ustadz, kami ini toleransi. Saudara, Islam tidak usah ajarkan toleransi, tidak usah. Toleransi itu udah ada jeman-jeman Pak, kata orang mutiara, jeman-jeman dah ada dah. Dalam Al-Quran ada dalil toleransi, udah ribuan tahun yang lalu diajarkan oleh Allah. Bapak Ibu insya Allah hafal dalil toleransi. Lakum dinukum. Itu dalil toleransi. Coba soundnya tolong ehonya dimatikan. Saya tak suka kalau mantul-mantul, gue tak suka. Halo, tes, ada sip, mantap. Ya. Nah, jadi dalil toleransi apa? Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Untuk urusan agama, ritual, ibadah, perayaan masing-masing. Jadi toleransi nih Pak, toleransi artinya menghargai, bukan mengikuti. Ada orang agama lain ngadakan acara cap gomeh, jangan diganggu, jangan dikacu, itu toleransi. Ada acara lataran pun, tak usah ganggu-ganggu, tak usah ngaco-ngaco, itu toleransi. Bukan malah toleransi, ada sebagian orang Islam masuk tempat ibadah orang lain, bawa gendang hadrah, baca serakal, ya Nabi, salam alaika. Itu bukan toleransi, toleransi. Ini gunanya Pak Bapak nanti ke depannya adakan pendidikan agama di sini agar apa? Agar kita bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Jadi sekali lagi toleransi menghargai, bukan mengikuti. Banyak orang Islam sekarang begitu Pak, ibadah hanya ikut-ikutan. Contoh haji, sekarang nih haji. Ada orang haji hanya ikut-ikutan. Pak, ngapa Bapak haji? Biar dipanggil Pak Haji. Nanti kalau aku balik panggil Pak Haji. Kalau tak ada orang manggil di Pak Haji, tak boleh. Kadang-kadang ditulis besar-besar sini. Mentang-mentang udah haji satu kali ditulis Abu Bakar. Kalau haji 2 kali, Abu Bakar. Saya haji 3 kali, berarti Abu Bakar. Kalau haji 10 kali, hancur deh. Itu Haji Muhyiddin tukang bubur. Haji hanya ikut-ikutan. Umroh banyak, mohon maaf, biasa orang umroh tuh juga begitu. Umroh hanya ikut-ikutan, so-soan. Niatnya bukan untuk ibadah. Niatnya apa? Nanti biar aku bisa selfie depan Ka'bah, biar kawan aku tahu aku banyak duit, aku udah nyampe ke Mekah. Halo guys, sekarang aku nyampe di Mekah guys. Untuk so-soan. Makanya beribadah semata-mata mengharap pahala dari Allah, termasuk di haji. Alhamdulillah ketua masjid ya, kemarin WA saya, Pak Ustadz tolong doakan saya dengan jamaah. Pak Ahmad Yani, alhamdulillah beliau kemarin umroh dengan saya Pak, ikut travel Musdalifah. Kebetulan travel Musdalifah kantornya di Tabrani Ahmad ini dekat masjid nih. Itu yang punya paman saya. Saya alhamdulillah tiap bulan berangkat bawa jamaah. Insya Allah berangkat lagi tanggal 31 Agustus. Kalau ada mau ikut 12 hari 31 juta. Yang udah daftar 130 orang. Ya yang mau ikut silahkan. Jadi kita doakan Pak Ahmad Yani, Pak Haji Ahmad Yani, kita doakan mudah-mudahan beliau bersama rombongan jamaah haji di seluruh dunia, mudah-mudahan oleh Allah disampaikan ke rumah dalam keadaan selamat dan menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang merasa tak berduit, ya. Coba silahkan makan dulu biar tak ribut. Saya tak mau ceramah kalau masih ngomong. Tolong dibagikan. Tak ada guna sih ceramah kalau ngomong. Yang kecil-kecil makan lo. Mau dilanjutkan ada nih. Yang makan silahkan makan tapi saya ngomong. Jadi Nabi Muhammad kalau makan Bu tak ada suara, bukan? Ya itu kayak tikus makan. Tak ada suara makan. Tidak ada cap gitu ya. Udah selesai. Mau dilanjut ke? Lanjut alhamdulillah. Bapak Ibu yang merasa tak berduit, Bapak Ibu yang merasa tak boleh sedih, tak boleh berkecil hati, tak boleh ngomong gini, Pak Ustaz, saya tak mungkin nyampe ke Mekah. Untuk makan sehari-hari ya tak cukup, apa kita nyampe ke Mekah? Tak boleh ngomong gitu. Kan ada pepatah katakan banyak jalan menuju Roma.
Roma negara mana? Ubah ya, ubah. Kita orang Islam, ubah. Mulai tahun baru Islam, ya perbarui lagi. Ubah. Banyak jalan menuju Nah, gitu. Jangan takut. Kalau kata Allah sampai, pasti sampai. Walaupun tak ada duit, kun fayakun, sampai. Contohnya saya haji 3 kali, umroh enggak tahu. Saya hitung-hitung kemarin ada hampir 50 kali tiap bulan. Ini Agustus berangkat, September berangkat. Ini contoh Pak Ahmad yang ikut saya umroh ini. Alhamdulillah enggak pakai duit, bahkan diberi duit. Jadi Bapak Ibu tak usah bersedih, tak usah berkecil hati, tak boleh ngomong gitu. Enggak mungkin saya sampai Pak Ustaz, tak boleh begitu. Bisa jadi balik acara. Ketika Bapak Ibu nak balik ke rumah, tiba-tiba di tengah jalan ada bungkusan warna hitam. Nah, rezeki kan? Di tengah jalan ada plastik warna hitam, Pak. Dipegang-pegang agak lecak. Udah lecak, hangat lagi. Udah hangat, bau. Jangan dibuka tai. Guraunya itu. Saya punya tetangga namanya Bahrudin. Pas di belakang rumah saya, kebetulan rumah saya Pak Bu, pesantren Al Jihad. Di belakang Masjid Al Falah, Sungai Jawi Mitranda, ada pondok pesantren tertua di Kalimantan Barat. Alhamdulillah, santri yang nginap ada 600. Ya mungkin ada mau mondokkan anaknya, silakan. Uang masuknya sekarang 5 juta. Kecuali anak yatim gratis. Juga ada mualaf dari Hulu, ada 17 orang mualaf gratis. Yang lain bayar, pendaftaran 5 juta per bulan 400.000. Atau yang nak main-main silahkan, atau nak nyumbang di sana. Kita anak yatim semua ada 127. Mungkin di rumah ada duit tak dipakai, minyak makan tak dipakai, Indomie tak dipakai, kirim ya. Daripada duit tak dipakai membuang. Itu di belakang pesantren saya, di belakang rumah saya itu ada tetangga saya namanya Bahrudin. Ini contoh ya, kalau kata Allah ke Mekah sampai, pasti sampai walaupun tak ada duit. Di belakang rumah saya nih, Bahrudin punya santri ngajian Quran, TPA-nya dimulai dari maghrib sampai jam 8 malam ngaji, dan gratis, tak mau bayar. Semua santrinya ada 50 orang gratis, tak mau. Kebetulan di depan rumah dia nih Bapak Ibu ada pohon mangga sebutik, buahnya banyak. Datang Habib Anis Al-Hinduan. Habib Anis itu masuk tokoh masyarakat di Sungai Jawi. Insyaallah Pak Haji Firdaus kenal dia. Kalau beliau kenal, udah almarhum meninggal ya Habib Anis. Habib Anis datang ke rumah Pak Bahrudin. Din, kau turunkan semua mangga kau nih. Iya Beb. Ketika turunkan yang besar-besar, turunkan. Dihitung, rupanya mangga itu 40 butir. Iya, nanti ku bayar. Apa kata si Bahrudin? Enggak Beb, enggak usah bayar Beb, gratis. Dari Masya Allah Pak Bu ya, kalau ada Habib datang ke rumah dia, kiai, ulama, ustadz, gratis Pak Bu. Masya Allah, orangnya dermawan dia. Akhirnya udah dapat 2 minggu, si Habib datang lagi ke rumah si Bahrudin nih. Din, aku kemarin punya utang ke kau mangga 40 butir. Sekarang mana KTP kau, mana kakak kau, mana akte kau, surat nikah kau? Untuk apa Beb? Mau aku uruskan paspor kau. Untuk apa Beb? Kau ikut umroh dengan aku punya utang 40 butir mangga. Gara-gara mangga 40 butir, datang ke rumah saya Bapak Ibu. Dia ngundang saya selamatan umroh kecil-kecilan, dipeluk saya. Kerjanya setiap hari di beliau ini anggota PBB. Tahu anggota PBB? Pencari barang bekas. Yang biasa mengumpulkan kardus, botol-botol, gelas aqua. Padahal beliau ini ustaz, guru ngaji, 50 santri ya. Tapi tak gengsi. Termasuk orang tak mampu kemana, kesana sini pakai sepeda engkol. Sampai sekarang tak punya motor. Pergi ke rumah saya, dipeluk saya, alhamdulillah Pak Ustaz. Menurut akal saya tak mungkin nyampe ke Mekah Pak Ustaz. Alhamdulillah, gara-gara mangga 40 butir, Allah sampaikan saya ke Mekah. Alhamdulillah, sekarang dipanggil orang Pak Haji 40 mangga. Gara-gara mangga. Makanya Bapak Ibu yang udah mampu apa kayak udah kaya, cepat-cepat daftar haji. Apa kata Allah dalam Quran? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa adzim bin nas bil haji atuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik. Yang artinya umumkan, perintahkan kepada umat Islam untuk pergi haji ke Mekah, ya'tuka rijalan. Ada sebagian mereka pergi ke Mekah dengan berjalan kaki, wa yatina min kulli fajjin amik, dan sebagian yang lain pergi ke Mekah dengan berkendaraan. Mereka datang dari segala penjuru dunia. Saya haji pertama kali tahun 2008. 2 hari 2 malam saya baru nyampe ke Mekah pakai bis. Saya ke Mekah pakai bis Pak, 2 hari 2 malam. Bukan dari Pontianak, dari negara Yaman.
Kebetulan dulu mondok di Yaman, mungkin kenal Buya Yahya, itu kakak kelas. Saya satu angkatan dengan Habib Toha Al-Jufri, yang biasa dengan acara bersolawat Pontianak. Tahun 2008 saya haji pertama kali, pakai bis, masih enak. Di bis ada AC, ada WC, makan di restoran, tidur di hotel. Bagaimana dengan hajinya Nabi Muhammad? Berhari-hari beliau mengendarai onta, kepanasan, kedinginan, bahkan diriwayatkan ada sebagian ulama 1 tahun baru nyampe ke Mekah. Dengan apa? Dengan berjalan kaki. Tapi karena rasa rindu kepada Allah, rasa rindu ingin berkunjung ke makam Rasulullah, jangankan harta, jangankan badan, nyawa dipertaruhkan demi memenuhi panggilan Allah. Oleh karena itu saudara yang mampu cepat daftar haji, paling sedikit umroh. Apalagi yang udah umur 50 ke atas tuh kalau haji, ya kalau haji sedang Pak. Sekarang nih untuk kota kurang lebih 22 tahun gitulah. Kalau umur 50 mungkin umur 72 baru berangkat. Ya namanya kalau udah umur 70 lebih ke atas tuh kayak ini abah saya sekarang umurnya 77. Baru ulang tahun 3 hari yang lalu, sekarang abah saya masuk rumah sakit Promedica. Doakan Bapak Ibu mudah-mudahan cepat sehat, panjang umur. Begitu pula kita semua. Kalau udah umur 70 ke atas sama 80 berangkat haji, memang nyawa ada hidup, tapi sehat kan belum tentu. Namun umur 80 Bapak Ibu, mumpung masih muda paling sedikit, walaupun kita tidak haji punya duit umroh lah. Kata orang Pontianak yang penting sampai hajat lah. Ya bisa cium Mekah, bisa cium Ka'bah, paling sedikit begitu, punya duit lagi. Mampu langsung daftar Haji Plus. Mau ikut saya Haji Plus tahun ini saya jual 230 juta, langsung berangkat. Kamu kalau ada mau ikut atau mau yang murah 49 juta 22 tahun. Makanya Allah berfirman dalam Quran, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya Allah wajibkan pergi haji ke Mekah bagi orang yang mampu. Allah tidak nyebut yang wajib haji, wajib umroh orang kaya, tak ada. Yang Allah sebut yang wajib haji umroh orang mampu. Kenapa? Karena orang kaya dengan orang mampu beda. Orang kaya pasti mampu, orang mampu belum tentu kaya. Bayangkan orang mampu wajib haji, apalagi orang kaya. Mohon maaf Pak Bu, mohon maaf ya. Ada orang mampu bangun rumah sampai habis 200-300 juta. Haji yang cuma 50 juta tak mampu. Mampu beli mobil Avanza buka bungkus 250 juta. Haji yang cuma 50 juta tak mampu. Di rumah motor bersusun, PCX, NMAX, Vario, Supra, umroh yang cuma 30 juta tak mampu. Contoh kemarin lah acara Idul Adha, kata Pak Yudi tadi kan Idul Adha, korban. Banyak orang mampu beli motor listrik 5 juta, kambing 3 juta tak mampu. Begayu nenteng HP iPhone Pro Max 14 harga 30 juta, kambing 3 juta tak mampu. Makanya yang mampu cepat daftar haji. Saya ini haji kedua kali Bapak Ibu, ini kisah lagi. Saya haji kedua kalinya tahun 2016. Pada waktu itu saya jadi TPHD Pak. TPHD ini petugas dari pemerintah. Saya ngisi manasik pembimbingan haji di masjid. Ketika saya nak pergi ke motor saya, ada suami istri jamaah haji ini pergi, Pak Ustaz, saya nak ngadakan acara walimatus safar, selamatan haji. Nanti Pak Ustaz yang ceramah. Oh siap. Di mana alamannya? Di sini Pak Ustaz. Oke. Udah nyampe hari H, saya pergi ke rumah dia. Ketika udah masuk gang, masuk komplek itu, di depan komplek ini Masya Allah, rumah cantik, rata-rata ada mobil bersusun. Saya tanya, kebetulan ada orang berdiri, Pak, rumah Bapak Fulan di mana? Oh Pak Fulan, rumahnya di ujung paling kecil, itulah rumah dia, paling kecil pokok. Insya Allah, paling kecil. Ketika saya nyampe rumah dia, astagfirullahaladzim, betul-betul tuh rumah, bukan tipe 36, di bawah tipe 36. Dindingnya dari triplek, udahlah dari triplek, koyak-koyak kayak triplek tuh. Biasa kan kalau orang haji nih Pak, paling sedikit ekonomi menengah ke atas kan. Saya masuk ke dalam, Masya Allah, saking kecil ruang tamu yang diundang tak nyampe 10 orang. Kebetulan di samping saya ada orang, ya agak tua sedikit, cuma dari pakaiannya saya lihat pakaiannya ini orang kaya. HP-nya cantik depan saya. Saya tanya, Pak, rumah Bapak mana? Itu Pak Ustadz lah, pasta yang ada mobil putih itu. Cantik rumah, mobil 2 butik. Masya Allah, dalam hati saya, kaya Bapak ini. Saya tanya, Bapak udah haji berapa kali? Belum Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim.
Umroh udah berapa kali? Belum. Jadi bapak belum ke Mekah? Belum Pak Ustaz. Umur berapa? 62. Astagfirullah Pak, dalam hati saya. Umur 62, rumah cantik, mobil 2 buti, belum ke Mekah. Tak malu ke tetangga depan rumah. Habis saya makan Pak, ceramah sebentar, saya panggil nih suami istri. Ini cerita nyata untuk semangat bagi kita semua agar daftar haji umroh. Akhirnya saya panggil nih suami istri. Pak, Bu, mohon maaf, saya mau tanya, ini bapak ibu nak pergi haji ke Mekah nih, biaya seorang atau dibiayakan orang? Dijawab, Pak Ustaz, kami berdua haji, biaya seorang. Mohon maaf Pak Bu, ini bapak ibu dapat duit dari mana? Sampai saya nanya gitu Pak, padahal sebenarnya tak pantas ya. Cuma karena saya untuk contoh, saya tanya, maaf Pak Bu, mohon maaf, saya nak tanya, bapak ibu dia dapat duit dari mana? Apa ada orang break? Pak Ustaz, kami berdua ini kerja. Saya kerja beca, istri saya jualan sayur di trotoar, bukan di warung resmi, di trotoar. Yang kadang-kadang diusir dari Satpol PP. Kami berdua nabung Pak Ustaz. Kadang hari ini kami nabung 20, kadang 30, besok kadang-kadang kami nabung 50. 15 tahun kami berdua nabung Pak Ustaz. Rela kami tak bangun rumah, rela lebaran kami tak beli baju baru. Yang penting Pak Ustaz, kami bisa memenuhi panggilan Allah. Alhamdulillah, tahun 2016 dia haji dengan saya. Hei saudara yang di rumahnya mobil 2 putih bersusun belum ke Mekah, tak malu ke? Yang udah jadi pejabat tak malu ke? Yang penghasilan sebulan 10 juta tak malu ke saudara? Apa kata Nabi Muhammad? Nabi sangat keras Pak, mengancam kita semua yang udah mampu tapi masih tak mau berangkat ke Mekah. Apa kata Nabi? Man indahu zadun. Halo, ini ngapa boleh kalah kali? Pakai kartu apa nih? Indosat ke Telkomsel nih? Agak melekat-lekat pula dia. Coba abang ibu tahu ya, biar takkan. Tes. Nabi ngancam gitu Pak, ngancam gitu yang bagi udah mampu, bagi yang udah kaya tapi tak mau berangkat. Apa kata Nabi? Man indahu zadun wa rahilatun falam yahujja falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Yang artinya barang siapa? Yang artinya barang siapa udah punya duit, punya ongkos, cukup untuk berangkat ke Mekah. Pak Ustaz, saya tak punya duit. Oke, kau tak punya duit, enggak apa-apa. Tapi punya tanah enggak? Ada Pak Ustaz, di Bunggur, 2 kapleng. Terus kalau tanah kau dijual cukup enggak untuk berangkat haji? Cukup, wajib. Walaupun tak ada duit. Cuma kadang-kadang kita mikir Pak, ya, ketika nak jual tanah mikir, nanti aku tak ada tabungan lagi. Makanya suatu hari Nabi bertanya kepada sahabat, manil kayis? Kata Nabi, sahabat, siapa orang yang cerdas? Kata sahabat Nabi, orang yang cerdas itu punya duit ditabung di bank. Kalau zaman sekarang ya, punya duit dibelikan tanah, aset tanah, dibelikan rumah, dikontrakkan, punya duit dibelikan mobil, disimpan untuk masa depan yang akan datang. Itu orang yang cerdas Nabi. Kata sahabat. Apa kata Nabi? Bukan. Itu bukan orang cerdas. Itu kalau bahasa, halo tes. Kata Nabi bukan. Itu bukan orang cerdas. Kalau bahasa kita ya, itu orang bodoh bala. Punya duit ditabung di bank itu bodoh bala. Yang cerdas siapa kata Nabi Muhammad? Orang cerdas tuh Pak, punya duit ditabung di masjid. Ini orang cerdas, punya duit dibelikan plafon. Ini cerdas. Punya duit diberikan ke anak yatim, fakir miskin, janda-janda tua, orang-orang jompo yang masih membutuhkan uluran tangan kita. Ini orang cerdas. Nanti di akhirat ketika dia meninggal dunia, banyak ATM di kuburan tuh di akhirat. Halo, banyak ATM. Nah, ngambil ATM apa ya ada situ dia. Sedangkan kita yang di dunia sekarang nyimpan duit di bank, di ATM, nanti meninggal dunia tak bisa diambil itu duit, tak bisa cair. Ini orang cerdas. Termasuk siapa orang cerdas? Termasuk sekarang nih. Ya termasuk kawan kita Pak Haji Ahmad Yani, termasuk jemaah haji. Dia rela keluarkan duit pergi ke Mekah. Ini orang cerdas Pak, nabung untuk masa depan nanti di akhirat. Ini kata Nabi Muhammad. Ada orang Islam kadang-kadang kalau ditanya, Pak, ngapa enggak berangkat haji? Ini biasa pegawai. Saya pernah nanya Pak pegawai, enggak semua, tapi saya pernah nanya. Pegawai negeri saya nanya, Pak, ngapa Bapak enggak daftar haji? Nanti ya Pak Ustaz, nunggu pensiun kata dia. Nunggu pensiun. Iya kalau masih hidup, kalau di pensiun kan
kena malaikat pencabut nyawa, nak ke mana? Ada age orang Pontianak ni biasa kalau tanya, Pak, ngapa tak berangkat haji? Belum ada seru, kata dia. Orang Pontianak ni belum ada seru. Kata siapa? Seru dan panggilan udah belum dalam Al-Quran. Ada age ditanya, Pak, ngapa tak berangkat haji? Ini biasa pengusaha muda, masih muda tapi udah kaya dah. Saya pernah nanya ni pengusaha muda, Bang, Masya Allah, abang muda-muda udah kaya dah, udah main perumahan dah, ratusan rumah dah dibangun. Ayo daftar haji plus ya, abang duit lebih. Apa dia? Ustaz, saya ni masih muda, Ustaz. Bukan apa nantilah saya haji, tunggu agak tua sikit. Takut-takut karena saya masih muda, Pak Ustaz. Nanti saya datang dari Mekah masih suka ke diskotik, masih suka ke panti pijat, masih suka main perempuan, Pak Ustaz. Nanti ya tunggu agak tua sikit. Bukan begitu. Walaupun kita masih muda, berangkat jalo ke Mekah. Siapa tahu di Mekah. Aduh, ini Mekah tadi. Ya, halo, tes. Ya, walaupun kita masih muda Bapak Ibu, berangkat jalo ke Mekah. Siapa tahu di Mekah oleh Allah dibukakan hati, diberi hidayah, diberi petunjuk hingga jadi Pak Haji yang bagus. Ada lagi biasa orang tanya nih, Pak, ngapa tak haji? Ya Ustaz, ngeri sih Ustaz. Itu saya dengar berita, ada orang saking banyaknya orang tahu di Ka'bah, jutaan orang tahu di Ka'bah, itu dia terjatuh Pak Ustaz, tak bisa bangun, terinjak-injak Pak Ustaz, mati dia Pak Ustaz. Makanya saya tak berani haji, takut mati terinjak-injak. Bu, saya haji 3 kali, umroh kurang lebih 50 kali. Alhamdulillah, saya tidak mati, masih hidup. Padahal sebenarnya batas mati kan saya. Ngapa? Karena belum ajal, Pak, belum ajal. Kalau tidak percaya, Bapak Ibu coba. Ada tidak warga kompleks ini atau keluarga Bapak Ibu yang tak sakit tiba-tiba meninggal? Ada tidak? Nih kawannya beliau, Bang Umar Badi. Kenal Pak Firdaus kan? Bang Umar Badi, adik abang dari Kapolsek Pontianak Utara. Masih pangkat paman saya, paman sepupu. Ya, mantan anggota dewan. Nggak sakit Bapak Ibu, nggak sakit. Serangan jantung meninggal. Ngapa? Ajal. Ada juga orang mungkin keluarga Bapak Ibu 3 tahun sakit, tapi agak mati-mati. Kenapa? Karena belum ajal. Apa kita takutkan? Mati meninggal di Mekah, Madinah. Apa katanya? Apakah? Nggak ada yang pakai mati. Ini tes. Halo, suara kecil. Apalah? Halo, tes. Pakai ini lah, tak ada lekat-lekat dia. Nggak pakai kartu nih, payah pakai sinyal. Ya. Jadi kata Nabi Muhammad, Bapak Ibu jangan takut. Nah haji ke Mekah jangan takut mati, tenang. Apa kata Nabi? Orang yang meninggal dalam keadaan haji di Mekah, Madinah, mati syahid. Orang mati syahid itu dosanya hilang, terhapus, masuk surga. Apa nak kita takutkan? Kalau udah ajal di mana pun, kalau waktunya mati, mati. Ada lagi orang kalau tanya, Pak, ngapa tak haji, tak sempat Pak Ustaz sibuk. Ngapa tak umroh, tak sempat bisnis Pak Ustaz, bisnis. Bu, Pak, ngapa tak bertobat? Enggak sempat Pak Ustaz. Hati-hati Pak Bu ya, hati-hati. Malaikat pencabut nyawa selalu sempat nyabut nyawa kita. Baik kita sempat tak sempat, malaikat selalu sempat. Mumpung malam ini malaikat tidak sempat, cepat daftar haji umroh, rajin-rajin sholat, cepatlah bertobat. Jadi apa kata Nabi Muhammad? Man indahu zatun wa rahilatun falam yahujja. Barang siapa punya duit cukup untuk haji umroh tapi tak mau berangkat, apa kata Nabi? Falyamut, mati saja kamu. Hati-hati yang udah mampu ya tapi tak mau berangkat haji umroh. Kata Nabi bilang, falyamut, mati saja kamu. Kalau bahasa Pontianak, mati jaga bahasa Pontianak. Tinggal pilih Pak, yang punya duit tapi tak mau berangkat haji umroh. Insya Yahudian, wa insya Nasranian. Tinggal pilih mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasara. Artinya orang yang udah mampu pakai kaya tapi tak mau berangkat ke Mekah, mati dalam keadaan tidak membawa iman, tidak dianggap sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bapak Ibu jangan masin-masin. Ya kadang-kadang sekarang ini payah Pak. Mau cari orang kaya belum Bu? Yang kaya duit. Yang paling payah dicari orang kaya hati. Contoh di masjid nih. Mungkin panitia, sekarang saya sedang membangun pesantren putra. Alhamdulillah 3 tahun lalu pondok putri sudah selesai. Saya habis kurang lebih 2 miliar. Sekarang saya bangun pesantren putra. Anggaran 1,5 miliar Pak.
Ini contoh nih masjid nih, ini baru 30% pesantren saya. Ya, contoh masjid, nggak nyangka kadang-kadang panitia. Ada orang kaya, ini saya contohnya, kaya, Pak Haji kaya. Saya telepon, Ji, Assalamualaikum Ji. Nih ya bukti banyak orang kaya harta, miskin hati. Ada miskin harta, kaya hati. Assalamualaikum Ji. Kebetulan saya bangun pondok pesantren Putra nih Ji. Ya kalau mau nyumbang sesak dua sak sebentar. Siap Pak Ustaz, siap. Minggu depan saya transfer. Dalam hati saya ngarap, namanya orang kaya Pak, paling sedikit dah 20-30 aman dah nih katanya untuk gaji tukangnya. Nyampe seminggu saya WA, Assalamualaikum Ji, mohon maaf Ji janjinya transfer, alhamdulillah transfer 500.000. Padahal menurut akal kalau lihat kaya dia aset dia tak nyambung Pak 400.000 Pak. Mungkin ada di masjid sini mungkin. Yang kata panitia ni besar ni, pukulan dia besar ni, ujung-ujung tak nyangka. Nyumbang pisang ya, pisang yang tiap Jumat tu pisang apa nama tu? Ada pisang tu hari Jumat dia ada. Singapura dia. Hari lain tak ada dia, tak ada. Ya, saya pernah juga Pak, tak nyangka Pak. Enggak nyangka, kerja bangunan Pak. Santri saya, salah satu santri saya, kerja bangunan. Berapalah kalau kerja bangunan kan untuk cukup makan, alhamdulillah untuk keluarga cukup lah. Tapi masya Allah nyumbang berapa? 5 juta Pak. Ya 5 juta. Saya tanya apa kau menyumbang banyak kau kerja bangunan nih? Anak kau mondok lagi. Ini Pak Ustaz tabungan saya Pak Ustaz. Saya berikan semua. Ngapa kau berani? Pak Ustaz saya kan dulu mondok. Ya Pak Ustaz biasa jelaskan dalam hadis Nabi ada. Apa kata Nabi? Mana qasamalun min sadaqatin bal yasdak. Yang artinya tidak akan berkurang harta kita karena sering bersedekah. Pasti akan bertambah. Sampai 3 kali Nabi mengatakan orang yang dermawan pasti akan bertambah kaya. Kalau tidak percaya Bapak Ibu pernah tidak dengar berita? Pernah tidak dengar berita? Ada Pak Haji dermawan suka sedekah tiap hari ke masjid 100.000 atau tiap hari dia sedekah 1 juta. Ada tidak berita? Dia bangkrut. Ada tidak? Itu Pak Haji ngapa bangkrut Pak Haji itu? Oh dia bangkrut itulah Pak Haji bodoh. Tiap hari dia sedekah 1 juta. Makanya dia bangkrut. Ada tidak cerita gitu? Ada tidak? Tak ada kan? Tak ada. Tak ada cerita orang dermawan bangkrut, ada. Yang banyak cerita tuh orang masin jatuh miskin, orang pelit banyak penyakit. Itu yang banyak cerita. Udah Nabi bilang tidak akan berkurang harta kita, pasti akan bertambah Bapak Ibu. Nyumbang masjid pasti akan bertambah. Haji ke Mekah pasti akan bertambah. Kalau tidak percaya coba lihat orang yang haji ke Mekah. Ya, orang haji ke Mekah ekonominya coba lihat. Datang dari Mekah bukan tambah miskin, tambah kaya. Kalau tidak percaya lihat, yang kaya-kaya rata-rata Pak Haji atau bukan? Pak Haji kan? Bos Batako siapa tuh? Pak Haji. Ini tadi ada Batako sini. Siapa namanya bos itu? Pak Widodo, Pak Haji Widodo yang punya kolam renang ke? Itu saya tiap setahun 2 kali bawa santri saya kolam renang ke sana tuh, ke Pak Haji Widodo. Alhamdulillah diskon separuh ya untuk santri, menyenangkan santri Bapak Ibu ya. Pak Haji kan, bos kan? Haji. Nggak ada cerita, udah Nabi bilang. Sebab Bapak Ibu ya, orang nyumbang, orang bersedekah seperti mancing di laut. Ini anggap di Sungai Kapuas. Jadi orang sedekah itu kayak orang mancing. Kalau mancing pakai umpan ikan teri, dapat ikan gembong. Mancing pakai umpan ikan gembong, dapat ikan tongkol. Mancing pakai umpan tongkol, dapat ikan paus. Ini tak ada. Mancing pakai umpan ikan teri, pingin dapat ikan paus. Ya mana ikan paus nampak ikan teri terlalu kecil. Begitu pula kita. Tiap Jumat masuk kota masjid tak berubah. Dari zaman Soeharto sampai zaman Jokowi tiap Jumat masuk kota masjid 1.000 terus 1.000. Ya Jumat lewat kota masjid lewat 1.000. Akhirnya udah tak tahu malu lagi itu. Udah Jumat nyumbang 1.000 banyak amat minta ke Allah. Ya Allah, jadikan saya orang paling kaya sejalan karir. Ya Allah, tahun depan saya bisa naik haji ke Mekah ya Allah. Bapak Ibu, kalau nyumbang 1.000 ndak nyampe ke Mekah, tak nyampe. Nyampe Bandar Spadio balik lagi ke rumah. Gimana nak nyampe ke Mekah? Makanya jangan pelit-pelit. Ini Masya Allah nanti acara yang ke-6 apa ke-7 nih. Habis ini acara apa nih? Kan bagian anak yatim. Ya duitnya udah ada ke? Udah dianggarkan. Jangan lucu ya Bapak Ibu, mohon maaf. Jangan nunggu amplop yang udah dianggarkan. Tambah age, keluarkan dari kantong. Pasti Allah ditambah. Apa age nih? Sekarang masuk bulan Muharram.
Bulan Asyura nanti hari Jumat. Hari Jumat itu bulan Asyura, hari Asyura. 10 Muharram. Disebutkan dalam kitab fi yaumi Asyura asrun tattasil wa biha tanatani wa lahu fadlun nukil. Sum sallisil zur aliman ut waqtahil ra'sal yatimim sa tasadda wa tasil wasi 'alal iyali golim dhufra wa suratal ikhlas wal alfantasil. Bapak Ibu, di hari ini, terutama tepatnya nanti hari Jumat. Hari Jumat itu hari Asyura. Asyura itu artinya 10 Muharram. Itu ada 12 perkara dianjurkan kita lakukan. Yang pertama sum, puasa. Puasanya kalau bisa 2 hari. Hari Taswa, hari ke-9, hari Kamis. Nanti Kamis depan nih Bapak Ibu puasa, itu dapat 2 pahala. Pertama puasa di hari Kamis, kedua puasa di hari Taswa, 9 Muharram. Orang yang puasa di tanggal 9 Muharram, kata Nabi, pahalanya menghapus satu tahun dosa dia. Kalau dia puasa di hari Jumat itu hari Asyura. Asyura artinya 10 Muharram. Pahalanya dihapus lagi dosa setahun. Kalau puasa Senin Kamis 2 tahun dosa kita. Bukan apa, kita ini banyak dosa. Jangan Bapak kira pahala Pak, mohon maaf Pak ya. Jangan Bapak kira nih kita sholat ini pasti masuk surga. Belum tentu Pak, belum tentu. Jangan Bapak bangga. Bapak bangga nih. Bapak sholat nih, ini dosa Pak ya, dosa. Tanpa kita sadar. Banyak kita melakukan dosa tanpa kita sadar. Allahu Akbar. Kayaknya di komplek apa nak? Indah apa Bali apa? Karet Indah ya. Kayaknya di komplek Karet Indah nih. Cuma aku yang bangun malam wajib, yang lain melengkung sebut tidur. Pak, enggak dapat pahala Pak, dapat dosa Pak. Itu namanya ujub, membanggakan diri sendiri, haram. Bangun tengah malam lalu nyumbang. Ya, ini orang sekarang gitu Pak. Kalau nyumbang besar, nyumbang 10 juta, bilang ke panitia, Pak Yudi, saya nyumbang 10 juta ya. Tolong tulis besar-besar depan masjid. Biar orang tahu kalau nyumbang 10 juta. Tapi kalau nyumbang 10 ribu, Pak Yudi, saya nyumbang 10 ribu. Ikhlas, ikhlas. Jangan beritahu ikhlas, kata dia. 10 ribu. Belum tentu sholat kita diterima Pak. Gimana sholat kita tidak diterima? Badan kita ngadap kiblat, tapi pikiran kita ada di kantor, bayangan kita ada di pasar. Bagaimana akan diterima? Sholatnya tidak ingat Allah, ingat yang lain. Apa yang akan diterima? Bisa jadi ini pahala sedekah kita ini oleh Allah yang akan diterima. Makanya jangan pelit-pelit, jangan masin-masin Bapak Ibu. Ingat, harta kita tidak akan kita bawa mati Bapak Ibu. Ya, bisa jadi nih puasa kita tadi berpuasa nanti hari Kamis, hari Jumat. Kalau nggak bisa paling sedikit ambil 1 hari. Dihapus 1 hari itu 1 tahun. Senin, Kamis 1 tahun, Jumat 1 tahun, 2 tahun dia dihapus. Yang kedua, selain puasa sholli. Dianjurkan banyak baca selawat, juga bangun tengah malam. Nanti malam Taswa, malam Kamis, malam Asyura, malam Jumat, bangun tengah malam, sholat tahajud. Alhamdulillah Ustaz, saya tiap malam bangun jam 2. Masya Allah, betul Pak? Iya Pak, Pak Ustaz, saya tiap jam 2 bangun. Kemana Pak? Saya ke WC, udah itu saya kencing, lalu tidur lagi. Tidur lagi, saya kira sholat tahajud. Ya, yang muda-muda pun, alhamdulillah Pak Ustaz, saya tiap jam 2 bangun. Ngapa? Nonton bola Pak Ustaz. Bangunnya sholat tahajud. Sholli sil. Dianjurkan juga sil, tambung silaturahmi Bapak Ibu. Ya, mungkin ada yang bermusuh, tidak baik dengan tetangga keluarga. Ayo nanti di hari Asyura, hari Jumat ini sambung silaturahmi. Hati-hati. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannah qati, yang artinya tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi antar saudara, antar tetangga, antar keluarga, tidak akan masuk surga. Kadang-kadang mohon maaf banyak orang ribut gara-gara warisan. Mendinglah yang direbutkan itu tanah 100 hektar, duitnya 20 miliar. Ini kadang-kadang yang diributkan tanah 1 kapleng, harga 10 juta, dek beladek 12 orang. Apa kata si abang? Dek, 7 turunan kau bukan adik aku lagi. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati kata Nabi tadi apa? La yadkhulul jannah qati, ndak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Ndak nyapa antar tetangga keluarga. Hati-hati kata Nabi. Orang yang muslim yang ndak bertegur sapa dengan saudaranya, tetangganya lebih dari 3 hari, jangan kau ngaku sebagai umatku kata Nabi. Nabi ndak nganggap sebagai umat. Makanya kalau ndak bisa hari ini, nanti hari Jumat silaturahmi, sambung silaturahmi. Sholli sil, zur aliman. Dianjurkan juga nanti hari Jumat, hari Asyura, zur aliman, berkunjung ke orang alim.
Pergi ke rumah ulama. Nih banyak pondok pesantren di Pontianak nih, banyak. Alhamdulillah di sini banyak. Ada pondok pesantren Assalam 45. Itu Kiai ulama tuh, Kiai Haji Zainuddin. Itu besannya abah saya. Adik saya menikah dengan keponakan beliau. Ada juga Habib Alfian Bakbun. Ya, atau silahkan mau main ke pesantren saya Al Jihad. Atau ada cabang, kita punya 3 cabang. Kakak saya pertama buka pondok pesantren Al Husna di Siantan. Kakak nomor 2 buka pondok pesantren namanya Darul Falah di Paregado. Adik bungsu saya buka pondok pesantren namanya Baitul Mubarak di Kalimas. Silahkan, itu banyak anak-anak yatim. Zur aliman ut, dianjurkan juga nanti hari Asyura, bukan cuma hari Asyura, hari lain. Tapi kalau di hari Asyura, hari Jumat pahalanya lebih besar. Apa itu ziarah, berkunjung ke orang sakit, jenguk orang sakit. Kalau jenguk orang sakit itu Bapak Ibu, doakan yang baik-baik. Mudah-mudahan Bapak sehat, panjang umur. Ini kadang-kadang Pak, Bapak udah kanker gak? Bapak sakit apa kanker? Stadium berapa? Stadium 4. Itu tetangga saya kemarin Pak, tetangga saya kemarin mati Pak. Itu asli mati besok itu. Nggak boleh begitu. Karena doa kita nih dikabul Bapak Ibu. Kalau ada orang sakit, walaupun di stadium 4, Bapak sakit Pak? Iya, saya stadium 4. Ini ada cerita nih. Ini hikmahnya kita silaturahmi, main rumah tetangga keluarga. Saya dapat cerita dari seorang ulama. Jadi dulu nih ada seorang kaya raya Bapak Ibu ya. Dia nih sakit. Dia berobat sana sini tidak sembuh-sembuh. Lalu kata dokter divonis, Bapak, umur Bapak sisa 3 hari. Jadi Bapak, umur Bapak sisa 3 hari. Silakan Bapak makan apa yang puas-puas. Kebetulan dia ini pernah dengar hadis Nabi. Nabi bilang begini, man syaa yutawwala lahu fi umri wa yunsa'alahu fi rizqi falyasil rahimah. Al hadis akamakal. Kata Nabi, kalau kau pingin panjang umur, sambung silaturahmi. Yang bermusuh baik, dengan tetangga main. Ini kadang-kadang kita tetangga sebelah rumah tak kenal kadang-kadang. Tangga depan rumah tak kenal nama. Ya banyak nih. Apalagi komplek, mohon maaf Pak, enggak semua Pak ya. Apalagi komplek ini komplek Pak kan. Komplek ini kan rata-rata orang lain, orang keluar datang diam rumah. Ya ini komplek asalnya, bukan yang dari dulu ke rumah nih. Komplek ya itu kadang-kadang enggak semua ya, sebagian. Kadang-kadang warga kompleknya ada yang cuek Pak. Kau aku. Dia tak kenal dengan tetangga sebelah rumah. Acara tahlil meninggal tak datang. Acara selamatan dia tak datang. Dia tak perlu dengan tetangga. Dia lupa Bu, lupa. Kalau ada kejadian musibah tak mungkin keluarga dia seberang bantu. Kalau ada kebakaran tak mungkin keluarga dia seberang bantu. Kalau ada kemalingan tak mungkin keluarga dia seberang bantu. Jauh yang akan bantu siapa? Tetangga kita loh. Kadang-kadang ada kita ni begini, keras hati. Kalau ada lebaran, kita tiap tahun pergi rumah tetangga. Tiap tahun lebaran, tetangga kita tak pernah balas ke rumah kita. Lalu kita tak mau pergi lagi. Udah 5 tahun kita pergi. Lalu ada kawan tetangga kita bilang, kau tak pergi lagi ke rumah dia? Pajo aku nak pergi rumah dia. Pajo. Aku 5 tahun menjurut-jurut ke rumah dia. Dia sekali pun tak pernah balas rumahku. Ini tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad Bapak Ibu. Kata Nabi, balaslah kejelekan dengan kebaikan. Begitu kata Nabi Muhammad. Jadi ada cerita nih, dokter memvonis umur kau tak lama lagi, 3 hari lagi. Lalu dia ingat hadis Nabi. Dia ingin buktikan. Nabi bilang kalau ingin panjang umur silaturahmi. Dia pergikan Bapak Ibu. Semua tetangga dia pergikan. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam Pak. Saya ini divonis oleh dokter 3 hari lagi meninggal. Ya, saya mohon maaf Pak kalau saya punya salah. Ya, semua tetangga, keluarga, semua orang-orang dia pergikan selama 3 hari itu. Dia kerjanya pergi silaturahmi kemana-mana. Pas dapat 3 hari, hari yang mendebarkan ditunggu-tunggu. Tiba-tiba dia mimpi. Ya, dalam mimpi dibilang, ya ada suara mengatakan, ini dalam ulama mengatakan ceritanya, ya bilang begini, sebenarnya umur kau tuh 3 hari lagi. Cuma karena kau nyambung silaturahmi, yang mana kata Nabi Muhammad orang yang nyambung silaturahmi dipanjangkan umur, ditambah umur kau 30 tahun. Gara-gara apa? Gara-gara silaturahmi. Termasuk silaturahmi ini Bapak Ibu rajin 5 waktu ke masjid. Ini silaturahmi nih. Kan ketemu kan tiap hari. Yang bermusuh akhir baik, tiap hari salam baik lah. Ya, makanya lihat-lihat. Rata-rata orang yang rajin ke masjid, orangnya ceria Pak. Awet muda Bu. Coba Ibu lihat. Ibu ingin suami Ibu awet muda, suruh dia ke masjid. Lihat mukanya tak. Walaupun banyak utang tuh senyum ya dia tuh. Ngapa? Karena orang masjid memang begitu Pak Ibu.
Contoh lagi kemarin kan ada corona kan kemarin ya, covid. Nah, ini udah jadi masjid dah dulu musim covid? Belum ya? Surau. Saya mau tanya, yang rajin ke surau ada enggak kena covid? Ada enggak? Tak ada ya? Tutup enggak di surau? Selama covid? Masya Allah berarti, Masya Allah imannya begini ah. Ya, saya pun heran kemarin dia. Aneh. Pasar di masjid suruh tutup, pasar tak ada tutup. Coba cari bu, ibu yang biasa ke pasar, ada enggak pasar tutup bu? Ada enggak? Selama covid ada pasar tutup? Tak ada. Banyak enggak masjid tutup? Banyak. Ada orang masuk masjid disuruh jaga jarak 3 meter. Ada enggak pasar jaga jarak bu? Ibu nak bayar pakai kayu begitu ya, ada enggak? Makanya ini pelajar untuk kita semua ya, pelajar untuk kita semua. Kedepannya kalau ada musibah sebesar apapun, jangan tinggalkan masjid. Ingat, yang beri penyakit siapa bu? Yang beri penyakit Allah, yang beri obat kesembuhan perlindungan Allah. Dekati Allah, bukan malah menjauhi Allah. Apalagi sampai nutup rumah Allah, Allah marah. Makanya nih, makmurkan di masjid, hidupkan di masjid. Ya. Zur aliman ut waktahil, disunnahkan juga Bapak Ibu nanti hari Asyura Jumat waktahil pakai celak. Nah celak, saya ini anak-anak saya semua pakai celak. Karena ada ulama mengatakan orang yang pakai celak rajin, ini sunnah ya. Nabi itu suka pakai celak. Orang yang pakai celak, insya Allah oleh Allah diselamatkan dari penyakit buta. Nah, naudzubillah. Kalau udah buta Bapak Ibu ya Allah, ya penyakit paling ngeri dia buta. Nah. Tapi kalau orang, tapi dengan syarat pakai celaknya rajin tiap hari atau paling sedikit tiap Jumat lah, tiap Jumat, bukan setahun sekali. Terus lanjutannya wasi alal iyal ut waqtahil ra'sal yatim imsah tasaddaq. Dianjurkan nanti hari Asyura bersedekah ke anak yatim sambil pegang kepala dia. Jadi pegang kepala sambil beri duit. Bukan cuma pegang kepala tapi tidak beri duit. Nanti kena buta itu, kata dia. Bodoh aku nanti ditiup kepala dia. Nanti yang beri duit nanti silakan nomor duit anak yatim, beri sambil pegang kepalanya. Ada ulama mengatakan dalam kitab, orang yang bersedekah ke anak yatim nanti di hari Asyura, terutama Asyura Jumat ini, sambil megang kepala dia, oleh Allah akan diampuni dosanya sebanyak rambut anak yatim tersebut. Artinya banyak dosa diampuni. Ra'sal yatim imsah tasaddaq wa tasil. Disunnahkan juga nanti hari Asyura Jumat ini Bapak Ibu mandi berniat, niat saya mandi di hari Asyura, sunnah karena Allah dapat pahala. Terus wasi alal iyal, disunnahkan juga senangkan keluarga. Hari Asyura nanti Jumat ini senangkan keluarga Pak, ini tanggung jawab Bapak. Ya mungkin Bapak tiap hari di rumah makan lauk tempe, nanti hari Jumat Pak agak naik sedikit Pak ayam, walaupun cuma kaki ayam tak apa-apa lah, yang penting jangan tai ayam. Ya kaki ayam, kepala ayam tak apa-apa. Jadi disunahkan Pak, wasi alal iyal, senangkan keluarga. Ajaklah, mungkin Bapak tak pernah ngajak anak istri jalan-jalan. Nanti hari Jumat dalam satu ajak dia jalan-jalan Pak. Ya jalannya murah-murah aja lah. Ini ada dekat rumah almarhum Pak Haji Rusli Tolop, bukan benar oleh Allah, diampuni dosa-dosa beliau, diterima amal ibadahnya ya. Pak Haji Rusli Tolop, di dekat rumah beliau itu kan ada di pinggir sungai, odong-odong. Dekat Masjid Syakirin tuh. Nah, tuh bawa situ. Ya murah meriah, yang penting senangkan keluarga. Mohon maaf bu, sekarang ibu banyak suami ibu kaya, banyak duit tapi masing naudzubillah. Kalau tidur celana dompetnya ditapuk ke dalam. Makanya bu, jadilah istri yang pintar cari duit. Dengar bu, ya, jadilah istri yang pintar cari duit. Di mana saja suami ibu napukkan duit, ibu tahu. Ketika ibu dapat duit suami, ibu nanya, bang, ini duit apa? Kata suami, itu duit sial. Ngapa pula duit sial bang? Iyalah, udah aku tapukan pasti ketahuan kau sial kan. Kadang-kadang mohon maaf Pak, ada suami mampu gaya tapi masin. Ketika bini minta duit bang, minta duit bang, aku nak beli bedak bang, bedak Marta Tilaar, bedak Tati, bedak Wardah, nak beli gincu. Apa kata suami yang masin? Udah, kau tak pakai bedak tak apa-apa, muka kau udah putih pakai tepung kanji je lah. Akhir betul-betul Pak, bini bapak pakai tepung kanji campurnya makan, mukanya mengkilat glowing, sampai ada pantun, nasi kuning dalam kelambu, muka glowing, kaki berdebu. Jangan masin-masin Pak, nanti hari Jumat ini Asyura senangkan keluarga. Wasi alal iyal, golim dufro,
Disunahkan nanti hari Asyura galim dufro, potong kuku. Potong kuku ini Pak ada cara Pak. Disunahkan potong kuku itu 3 hari, Senin, Kamis, Jumat. Potong kuku tidak sembarangan, diajarkan juga. Yang pertama dimulai potong kuku dari jari telunjuk kanan. Ngapa mulai jari telunjuk kanan? Karena jari telunjuk kanan ini jari yang paling mulia, dipakai ketika tasyahud. Asyhadu alla ilaha illallah. Maka pakai jari telunjuk kanan. Dan hebat jari telunjuk kanan nih bisa ngatur-ngatur dia. Wah, ini biasa yang bisa ngamakai jari telunjuk kanan nih pejabat. Nah, kayak Pak Bidau ini bisa nih, beliau nih. Ini berguna jari telunjuk beliau berguna. Oi. Wah. Kalau kita tahu saya ikut, oi tepat. Saya ikut lain, kelas lain. Ya. Terus dari jari telunjuk mulai kemana berjalan Pak Ustaz potong kuku ke kanan. Nih jari tengah, jari manis, jari kelingking kanan, kelingking kiri, terus jempol kiri, terakhir jempol kanan. Kalau untuk kaki di mana mulai ya? Kalau untuk di kaki, karena kaki tidak ada yang lebih mulia, semua jari derajatnya sama. Dimulai dari kiri ke kanan, dimulai dari kelingking kiri, terakhir kelingking kanan. Ya, dipraktikkan nanti. Terus juga di dalam kitab An-Nawadir disebutkan, setelah potong kuku diapakan Pak Ustaz? Kukunya dibuang ke? Bukan. Dianjurkan kuku tersebut dikumpulkan, ditanam dalam tanah, itu untuk menarik rezeki. Kita kan kadang sapu-sapu ya Bu, buang-buang ya gitu ya. Ya. Nah, ini dalam kitab An-Nawadir ulama mengatakan dia. Enggak apa-apa kita. Ya cuma kerja, Pak, kerja, Pak. Bukan cuma nanam kuku ya kerja, tapi tidak kerja. Ya. Nanti kerja kantor berhenti, kerja Gojek berhenti. Apalah tak perlu Gojek Pak Ustaz, kami nanam kuku ya, banyak duit gitu. Mohon maaf Pak. Ya, kewajiban suami, saya tambah sedikit. Udah stop ya. Lanjut ya sedikit ya. Pak, kewajiban suami Pak diantaranya suami wajib menafkahi istri. Bahasa kasarnya suami wajib kerja, istri tak wajib. Sekarang ini Bu, hampir kiamat, banyak terbalik. Ibu jadi pegawai negeri di kantor, suaminya ngasuh anak di rumah. Bagus balik ya Bu. Ya, bapak pakai rok, ibu pakai celana. Mohon maaf Pak, ini kewajiban suami Pak. Boleh Pak, boleh bapak tak kerja, boleh bapak tak kerja kalau udah tua tak kuat tak dosa. Boleh suami tak kerja kalau sakit-sakitan. Boleh suami tak kerja kalau datang bulan. Betul Pak, tak dosa Pak. Mungkin bapak datang bulan tak kerja Pak. Boleh suami tak kerja kalau beranak. Mungkin ada laki-laki beranak. Ini zaman terbalik. Saya pernah ceramah Bapak Ibu di Pasir Palembang, Mempawah. Pasir Palembang, saya berdua dengan santri yang nyopirkan saya. Ketika masuk kampung Pasir Palembang, saya terkejut, apa tak terkejut? Stop. Saya buka jendela mobil. Apa tak terkejut? Perempuan manjat kelapa. Dalam hati saya, kasihan kau Bu. Siang manjat kelapa, malam dipanjat bapak. Kasihan. Ini tanggung jawab suami Pak, kerja Pak. Wasi alal iyal qalim dhura wa surat al-ikhlas qul al-fantasil. Nanti hari Asyura hari Jumat kalau bisa baca surah al-ikhlas. Tahu surah al-ikhlas? Qul huwallahu ahad 1000 kali. Ya kalau tidak bisa paling sedikit baca istighfar ke astagfirullah atau baca selawat dan lain sebagainya ya. Mudah-mudahan oleh Allah kita semua yang belum sampai ke Mekah mudah-mudahan disampaikan ke Mekah. Yang sudah sampai mudah-mudahan sampai lagi. Mudah-mudahan oleh Allah tahun baru Hijriah. Hijrah artinya berpindah. Mudah-mudahan kita semua bisa berpindah dari malas beribadah menjadi rajin ibadah, dari pelit untuk mengeluarkan duit hingga bisa menjadi orang dermawan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.